Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas ST07.2, kelompok C1, beranggotakan saya Siti Salwara Uda Putri Zain dengan NIM A140124150. Saya Arsya Semiraihan dengan NIM B0401241131. Saya Ilmarisa Pratami dengan NIM A3401241003. Di sini kami akan melakukan praktikum kimia, yaitu bertemakan fermentasi. Yaitu kami akan melakukan fermentasi menggunakan telur bebek menjadi telur asin. Tujuan praktikum yang kami lakukan ini yaitu mengetahui bagaimana NaCl atau garam berdifusi ke telur melalui pori-pori cangkang telur. Alat yang digunakan yaitu pertama gunting, Kedua yaitu wadah plastik. Dan yang terakhir, spons cuci piring bagian kasar. Bahan yang digunakan yaitu telur bebek, air, garam atau NaCl, dan abu gosok. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mencuci telur bebek dengan air hingga bersih. Setelah telur bebek sudah bersih, gosok telur bebek menggunakan spons cuci piring bagian kasar secara perlahan. Kemudian masukkan abu gosok ke dalam wadah, lalu tambahkan garam kasar dan aduk hingga merata. Lalu, jika campuran abu gosok dan garam sudah tercampur rata, tambahkan sedikit demi sedikit air hingga adonan menjadi kental. Kemudian, lumuri telur dengan menggunakan adonan abu gosok dan garam yang sudah dicampurkan tadi hingga telur tertutup dengan sempurna. Lalu, jika semua telur sudah dilumuri dengan abu gosok dan garam, telur bisa dipindahkan ke dalam wadah plastik yang lain untuk disimpan selama kurang lebih 10 hari. Setelah 10 hari kita diamkan, telur dapat kita cuci dengan air bersih untuk membersihkan sisa-sisa abu gosok dan garam yang menempel. Setelah semua telur kita bersihkan, kita dapat merebus telur hingga matang. Prinsip yang dilakukan dalam kegiatan fermentasi telur asin yang kami lakukan adalah dehidrasi osmosis. Dehidrasi osmosis merupakan proses pengurangan air dari bahan dengan cara membenamkan bahan dalam suatu larutan berkonsentrasi tinggi. Larutan tersebut mempunyai tekanan osmosis tinggi. Aplikasi dehidrasi osmosis dalam proses pengasinan terlihat dengan keluarnya air dari dalam telur bersamaan dengan masuknya larutan garam ke dalam telur. Garam NaCl akan masuk ke dalam pori-pori kulit cangkang menuju ke bagian putih dan kuning. Garam akan diubah menjadi ion natrium dan ion klor. Pada proses pembuatan akan terjadi pertukaran ion yang bersifat stokiometri, yakni 1H+ diganti dengan suatu Na+. Dengan demikian, kadar air akan berkurang dan telur akan menjadi asin. Sekian percobaan praktikum dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.